Iya iya, tapi ini gini, tapi bicara masalah tentang anak ya, kalau kita lihat anak kita ini ya dari kecil ini selalu nempel nih. Nempel paling sering nempel itu pertama sama ibunya. Terus baru ibunya repot ngurusin sesuatu nempel sama bapaknya. Tapi pada saat beranjak waktu berjalan, ya sering waktu berjalan, lama-lama makin besar nih anak, lama-lama makin jauh sama ibunya. Sama bapaknya pun makin jauh. Justru lebih dekat sama teman-temannya. Bahkan untuk curhat permasalahan pribadi pun nggak mau cerita sama orang tuanya tapi sama temennya. Nah pertanyaannya bagaimana nih caranya ya seorang ibu ya bisa ini atau biar tetap kompak dengan anaknya yang sudah beranjak dewasa. Kadang kan seorang anak ini kan cenderung punya dunianya sendiri ketika mereka ini beranjak dewasa. Mohon izin penjelasan ini buat guru kita nih Ustaz Syam yang mungkin ya sebagai contoh juga walaupun sudah dewasa masih nempel sama ibunya. Silakan Ustaz Syam ya sama orang tuanya. Silakan Ustaz Syam ya. Kalau lagi jarak jauh kayak gini nempelnya nempel di grup ya kan. Di grup Makanya ya. ada grup WA, kadang-kadang ada lucu-lucu gitu. Kayak mama kemarin tuh sering komen gitu. Jadi jangan jadi orang tua yang pasif mungkin ya. Ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Orang tua kami itu termasuk orang tua yang aktif. Seperti bapak itu masih sangat aktif di grup WA misalnya. Dahulu enggak. Malah suka gamsi gambar-gambar lucu ya. Oh kalau bapak enggak. Oh, Kalau enggak, bapak enggak tuh pernah. agak kaku. Tapi kita yang bikin lucu gitu. Oh, Kalau gitu. bapak itu kalau kirim di grup selalu kirim doa. Oh. Ya bunaya gitu kan. Wahai anak-anakku ya Allah. Kayak malaikat bertanya gitu kan. Kayak malaikat merob buka. Jadi bapak tuh ya bunaya. Terus tulisan Arab gitu. Tulisan Arab doa-doa. Amalkanlah doa ini. Jadi kadang-kala kita balas pakai bahasa Arab tuh. Qabil tuh. Jadi kalau kasih doa dikasih qabil tuh. Tapi kan gak ada barisnya ya kalau di WA ya. Qaf, ba, lam, ta. Mamaku tuh sering nanya, itu apa bacanya sih? Kebelet gitu kan. Kobala tadi bacanya kebelet itu kata mama gitu. Jadi itu yang menjadi kekompakan keluarga mungkin ya. Jangan menjadi orang yang pasif. Kemudian yang kedua mungkin kita yang sebagai anak di hadapan orang tua kita jangan sok tahu gitu. Jangan sok tahu di hadapan orang tua. Karena seperti tadi yang dikatakan guru kami Ustadz Maulana Habib Nabil tetap orang tua mempunyai ilmu yang tidak kita punyai sebelumnya. Ada perkataan yang sangat indah yang sering kami kutip, kun inda nafsi syarran nas. Jadilah kalian manusia terburuk di mata diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Anak melihat orang tua, dia memuliakan orang tuanya. Kenapa dia bilang begini? Mama papaku nih umurnya lebih banyak daripada saya. Berarti amal ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya. Berarti pahalanya lebih banyak daripada saya dan dia pasti lebih mulia. Karena amalnya jauh lebih banyak daripada saya yang lebih muda. Tapi ketika orang tua melihat anaknya, jangan mengatakan tahu apa sih anak kecil. Tapi katakanlah anak ini jauh lebih muda daripada saya. Saya duluan lahir dan duluan mukallaf daripada mereka. Berarti tanggung jawab dan dosa saya jauh lebih banyak daripada yang lebih muda ini. Daripada anakku ini. Maka saling memuliakan, saling menghormati dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah lingkaran. Maka inilah yang kita cari sama-sama. Yang kedua, semua kembali kepada agama. Kenapa Rasulullah SAW sangat menekankan tentang keagamaan? Karena agama inilah modal utama kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Banyak yang mengatakan ilmu agama untuk apa sih? Ilmu agama untuk akhirat saja. Oh tentu saja tidak. Ilmu agama itu bukan hanya untuk akhirat saja. Tapi untuk dunia seseorang ilmu agama sangat menyelamatkan. Banyak anak yang dongkol sama orang tuanya. Tapi tidak sampai mencela orang tuanya. Kenapa? Karena ada agama yang digenggamnya. Banyak orang tua yang dongkol terhadap anaknya. Tapi tidak sampai menzalimi anaknya. Kenapa? Karena ada agama yang merem dia. Sebagai remnya. Karena agama benar-benar menjadi rem seseorang. Yang ketiga adalah as-sabar. As-sabar itu adalah sesuatu yang kita lakukan atau yang menahan kita dari berbuat keburukan juga. Bagaimana caranya kompak? Ya dengan kesabaran. Kalau nggak sabar bagaimana? Orang tua nggak ngerti kehidupan anak muda nggak ngerti kehidupan orang tua. Maka sama-sama bersabar di dalamnya. Anak muda sedikit merendah di hadapan orang tuanya untuk apa? Untuk tahu, oh orang tuaku begini keinginannya. Orang tua pun demikian. Orang tua kan diajarkan dalam riwayat bahwasanya alimu auladakum, ajarilah anak kalian sesuai dengan zamannya. Bagaimana mungkin orang bapak kami dulu berpikir begini, apa sih itu handphone dulu waktu kan menghafal, handphone buang-buang waktu saja. Ternyata dia nggak tahu kita bisa bikin grup di sana dan kita bisa Betul. bercengkrama di dalamnya. Jadi sesuai dengan zamannya. Jadi sebenarnya bicara lagi balik lagi ya, semuanya ini harus aktif. Ya orang tuanya aktif, mengajak Benar. anaknya juga aktif. Jadi Benar. tercipta yang namanya harmonisasi tadi kata Ustaz Betul. Maulana. Dan Ini kita Masya sebagai Allah. saudara juga saling menegur. Ada adik Betul. kami juga yang kurang aktif. Jadi kita yang negur, kapan lagi kita mau bincang-bincang sama bapak. Iya. Bapak tuh nggak selamanya hidup gitu. saling Bener, menegur. bener banget. Nah,